بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Quran. Kita sampai pada surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang diturunkan yang utamanya mengajak bicara para orang-orang kafir Quraisy, sehingga nafas dari surah-surah Makkiyah ini adalah seputar tentang keimanan, tentang keyakinan tentang perenungan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan telah hancur. Karena orang-orang kafir Quraisy memiliki keyakinan bahwasanya sesuatu yang telah hancur maka tidak akan kembali lagi. Sesuatu yang telah binasa, telah mati, maka tidak akan dibangkitkan lagi. Ya, mereka berdalih dengan hujjah-hujjah akal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga membantahnya dengan hujjah akal, dari sisi akal, sebagaimana yang akan kita bahas pada surah At-Tariq ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi tariq. Lalu Allah tafsirkan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? An-najmu ats-tsaqib. Ya, Allah sendiri yang menafsirkan tentang at-tariq ini, yaitu bintang yang ats-tsaqib. Tsaqib di sini bisa ditafsirkan bintang yang
cahayanya itu menembus, ya, bintang yang cahayanya menembus cakrawala. Karena saking bercahayanya bintang tersebut sampai menembus langit sehingga bisa terlihat di bumi. Nah, ini disebut dengan At-Tariq. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya At-Tariq ini adalah keumuman bintang yang bercahaya. Ya, secara umum, ya, bintang-bintang yang bercahaya yang cahayanya bisa dilihat dari bumi. Ya. Dan ini yang kita saksikan bersama di malam-malam pada saat cuaca cerah, maka bintang-bintang itu terlihat bercahaya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Summiyat tariqan li'annahu yatruqu lailan." Ya, disebut dengan tariq karena dia datang hanya di malam hari. Ya, tariq itu kalau dalam bahasa Arab dari kata toroqo. Toroqo itu adalah orang yang mengetuk pintu di malam hari. Ya, orang yang mengetuk pintu di malam hari disebut dengan tariq. Sebagaimana bintang ini juga hanya datang di malam hari. Nah, ini bintang adalah makhluk yang berada di sekitar orang-orang kafir Quraisy. Ya, setiap hari melihat bintang karena keseringannya cuacanya senantiasa cerah, sehingga bintang itu memang benar-benar terlihat nampak jelas bagi orang-orang Arab. Nah, ini benda ini yang besar ini, yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah. Ya, dan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Ya, menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Nah, jadi demi langit dan bintang-bintangnya, gitu. Ya, bisa ditafsirkan seperti itu. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan bintang-bintang yang datang di malam hari yang bercahaya. Lalu Allah katakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. In kullu nafsin, dan tidaklah ada jiwa lamma 'alaiha hafidh, ya, kecuali ada penjaga atasnya. Ya, kecuali ada penjaga atasnya, yaitu dari para malaikat. Yahfadhu 'alaiha a'malaha as-salihah wa sayyi'ah wa satujaza bi'amaliha al-mahfudh 'alaiha. Itu setiap jiwa pasti ada penjaganya dari malaikat yang menjaga amalannya yang baik dan yang buruk. Nah, jadi hafidh di sini menjaga. Jadi fungsi malaikat ini adalah malaikat yang menjaga amalannya. Ya. Atau kalau bisa dibahasakan dengan bahasa lain adalah yang mencatat amalannya. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, sungguh kami yang menaruh untuk kalian hafizin, malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin, ya, malaikat yang mulia dan senantiasa siap menulis. Yaktubuna ma taf'alun, mereka menulis segala yang kalian lakukan. Adapun penamaan malaikat penulis sebagai Raqib Atid itu keliru, ya, bukan nama. Raqib dan Atid itu bukan nama tapi sifat. Raqib itu artinya senantiasa siap. Raqib muraqabah, ya, senantiasa mengawasi. Atid itu siap menulis, mengawasi dan siap menulis. Namanya siapa? Ya, namanya wallahu a'lam. Ya, belum kenalan kita. Ya. Tapi yang jelas dia adalah malaikat yang siap menjaga, yang menulis amalan-amalan hambanya yang baik ataupun yang buruk. Ya. Wa satujaza bi'amaliha al-mahfudh 'alaiha, dan yang tertulis itulah yang akan dibalas, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan apa saja yang ditulis oleh para malaikat. Apakah hanya amalan-amalan yang nampak saja, atau juga amalan-amalan tersembunyi?
yaitu dari niat-niat, dari ucapan-ucapan hati. Ya, karena terkadang seorang mengucapkan ucapan hati yang baik, kadang yang buruk juga. Nah, wallahu ta'ala alam, ada beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga menulis dari keinginan-keinginan hamba, apa yang ada di dalam hatinya. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin, ya, kutibat walam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilah. Siapa yang ingin ini amalan hati, siapa yang menginginkan, berniat untuk suatu amal kebaikan namun dia tidak jadi mengerjakannya, maka ditulis satu kebaikan, ditulis. Ya, berarti dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasanya malaikat juga menulis dari apa yang ada di dalam hati, dari niat-niat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidah. Dan orang yang ingin berniat untuk mengerjakan keburukan namun tidak jadi, ya maka ditulis satu kebaikan. Tulis satu kebaikan. Ini menunjukkan hadis ini bahwasanya malaikat juga menulis dari apa yang ada dari amalan-amalan hati. Nah, maka di sini menjadikan kita mengambil pelajaran agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah menyediakan bagi kita malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Malu kalau kita ya mengerjakan satu keburukan, kemaksiatan yang mungkin kita sangka tidak dilihat oleh manusia. Namun tidakkah kita yakin ada malaikat di sekitar kita yang melihat kita? Oh subhanallah, ini orang kalau di luar kelihatan soleh, tapi kalau sedang sendirian ya, berbuat berbagai keburukan-keburukan. Ya, Allah alam, ya bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu di antara faedah mengimani adanya hafidh, adanya penjaga yang mengawasi kita adalah kita merasa malu untuk berbuat maksiat meskipun sendirian. Nabi SAW mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat mengatakan, kami alhamdulillah sudah punya malu wahai Rasulullah. Laisa dzak, bukan itu maksudnya. Al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tadhkura al-mauta wal bila. Ya. Malu yang sesungguhnya, malu itu adalah engkau menjaga kepala dan isinya dari pikiran-pikiran, dan engkau menjaga perut dan segala isinya, hatinya, ya makanannya yang dia konsumsi, ya. Wa tadhkural mauta wal bila, dan senantiasa mengingat kematian dan hancur leburnya tulang belulang. Itu kita memiliki sifat malu ini bisa kita aplikasikan ketika benar-benar mengimani ayat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah ada jiwa kecuali ada padanya penjaga. Nah, apakah penjaga ini berarti khodam itu, ya? Khodam, ya. Bukan, ya ini lain, ya cek khodam, ya cek khodam. Lain. Ini hafidh malaikat, ya bukan jin. Karena jin dengan malaikat berbeda. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memulai memerintahkan untuk kita merenungi, ya, asal penciptaan kita. Allah katakan, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, maka hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tara'ib, tulang dada.
ya, dari tulang sulbi dan tulang dada. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi awal penciptaan kita. Nah, ini banyak manfaatnya. Ya, kalau dalam ayat ini maksudnya adalah membantah kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya Allah bisa menghidupkan kembali yang mati, membentuk kembali yang sudah hancur. Tidak percaya. Karena di ilmu pengetahuan mereka itu nggak masuk akal. Nah, subhanallah Pak ya. Jadi orang-orang terkadang menolak syariat itu bukan karena bodoh, tapi karena punya ilmu yang mereka tidak didasari ilmu itu di atas cahaya syariat, cahaya Alkitab wa Sunnah, sehingga dengan ilmu tersebut dia menolak. Dan itu kita saksikan sampai hari ini. Adanya orang-orang yang mungkin dianggap cerdas, pintar, logikanya main, akal sehat katanya, logikanya main, tapi syariat ditolak karena dia menyangka ilmunya, dengan ilmunya yang pendek tersebut, dengan logikanya itu nggak masuk akal. Itu pula yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka punya ilmu, mereka punya pengetahuan, maka dari itu dia menolak apa yang tidak masuk akal. Sudah hancur lebur, masa bisa dibangkitkan lagi? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan akal pula, dari segi akal, yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan awal penciptaan yang tidak ada menjadi ada, itu Allah mampu, maka Allah juga lebih mampu untuk mengembalikan yang sudah ada untuk kembali lagi seperti semula. Logikanya seperti itu. Seperti kita gini lah Pak, orang yang misalnya beli mainan yang harus dirakit, itu kan pertama kali merakit itu sulit, dicoba di sini, coba di situ ya. Tapi kalau sudah jadi terakit, lalu dibongkar lagi, lalu dibentuk lagi, itu akan lebih mudah. Itu logikanya gitu. Ini logika yang dipakai ya di dalam Al-Quran. Makanya Allah banyak di dalam Al-Quran itu untuk menetapkan adanya hari kebangkitan itu dengan cara menetapkan awal penciptaan manusia. Karena kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa mudah, maka untuk mengembalikan yang sudah pernah ada itu lebih mudah lagi. Ya, itu lebih mudah lagi. Nah, falyanzuril insanu mimma khuliq, ay falyatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu. Ya, maka perhatikanlah manusia bertadabbur terhadap awal penciptaannya. Fa innahu makhluqun min ma'in dafiq, karena dia tercipta dari air yang memancar, yaitu air mani laki-laki, yatadaffaq. Nah, di sini ada satu pembahasan yang cukup unik disebutkan oleh para ulama syariat, dan itu berhubungan dengan ilmu kedokteran. Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan hanya dari air laki-laki saja. Ya, berdalil dengan beberapa ayat-ayat, di antaranya ayat ini. Ya khuliqa min ba'in dafiq. Jadi manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar, dan air mani yang memancar itu milik laki-laki. Sehingga anak itu diciptakan dari air mani laki-laki saja. Ya. Namun dalam ayat-ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada percampuran di situ. Ya. Ada percampuran antara laki-laki dan air laki-laki dan air perempuan. Seperti di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari nutfah, ya air yang amsyaj, bercampur. Itu bercampur antara laki-laki, air laki-laki dan air perempuan. Sehingga ayat ini khuliqa mimma in dafiq, ya bisa digabung dengan ayat tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya manusia itu, anak itu diciptakan dari air laki-laki dan air perempuan yang bercampur.
Mana dahulu yang masuk ke rahim itu jenis kelaminnya. Kan laki-laki itu X gitu ya. Kalau perempuan apa? Y. Ya. Mana dahulu yang masuk ke rahim itu jadi laki-laki atau perempuan. Kalau yang laki-laki kalau X dulu yang masuk ke rahim maka jadi laki-laki. Kalau Y dulu yang masuk ke rahim maka jadi perempuan. Dan itu kita tidak tahu mana yang dahulu karena pergerakannya kan di dalam tubuh wanita. Itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Saya ketika membaca pembahasan ini takjub, kok bisa tahu dia Ibnu Al-Qayyim gitu. Urusan-urusan yang kedokteran gitu. Mana dulu sehingga mana anak ini bisa mirip laki-laki, bisa mirip bapaknya atau bisa mirip ibunya. Itu ada pembahasan-pembahasan disebutkan oleh para ulama. Walhasil yang menjadi pembahasan kita pada ayat ini ya, yakhruju min khuliqa min ma'in dafiq, ya, diciptakan dari air yang memancar yaitu air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Sebagian para ulama menafsirkan min sulbir rajul wa tara'ibil mar'ah. Jadi manusia itu dibentuk dari air mani yang tersimpan di tulang sulbi laki-laki dan dari air susu yang ada di dada wanita. Taraib itu dada, tulang dada. Ini namanya taraib. Ya, dada. Nah, karena memang manusia dibentuk dengan seperti itu ya. Sudah keluar dari rahim ibunya maka menjadi berisi gemuk dengan air susu ibunya saja, sehingga terbentuklah manusia. Namun ada juga penafsiran yang mengatakan bahwasanya yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar dari tulang sulbi dan tulang dada itu tempat mani laki-laki ya, tempat air maninya laki-laki itu tersimpan di situ antara tulang sulbi dan tulang dada. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau katakan wala'alla hadza aula fa innahu innama wasafa bihi al-ma' ad-dafiq alladhi yuhassu bihi wa yushahad dafquhu wa huwa maniur rajul, ya. Dan ini pendapat yang lebih utama, ya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ini tempat air maninya laki-laki. Nah, karena itu adalah air yang keluar secara memancar. Nah, ya, meskipun ini adalah di antara perbedaan pendapat dari kalangan para ahli tafsir, ada yang menafsirkan bahwasanya yakhruju min bainis sulbi wat taraib ini sedang berbicara tempat ya tersimpannya air mani laki-laki. Ada yang mengatakan yakhruju min bainis sulbi, yaitu air mani laki-laki tersimpan di tulang sulbi, wat taraib dada, maksudnya adalah anak kecil ya, anak bayi itu disusui dari dada wanita. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan innahu ala raj'ihi laqadir, ya, sungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia itu sangat mampu. Nah, lihat ya, ini cara pendalilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menciptakan manusia dari air saja bisa, yang tadinya tidak ada, maka untuk mengembalikan yang sudah pernah ada itu laqadir, benar-benar mampu, benar-benar bisa untuk melakukannya. Ya, Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir, ay falladhi awjada al-insan min ma'in dafiq yakhruju min hadzal mawdi' as-sa'b qadirun ala raj'ihi fil akhirah wa i'adatihi lil ba'thi wan nusyur wal jazaa. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari air mani yang memancar yang keluar dari bagian tersebut, ya, tulang sulbi, maka Allah juga lebih mampu untuk mengembalikannya ya di negeri akhirat untuk al-jaza, untuk pembalasan dari amalan-amalan hamba. Nah, ada juga yang menafsirkan, sebagian para ulama menafsirkan ma'nahu anna Allah ala raj'il ma'il madfuq fi sulbi laqadir.
Jadi Allah mampu untuk mengembalikan air mani yang sudah keluar kembali lagi gitu. Ya, meskipun ini mungkin secara bahasa ya, tapi tafsir yang tidak tepat, ya, tafsiran yang tidak tepat. Nah, jadi memang ada dua pendapat dalam ayat ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Maha mampu mengembalikannya. Mengembalikan apa ini? Ya, ada yang mengatakan mengembalikan air mani itu yang sudah keluar kembali lagi. Ada yang mengatakan mengembalikan setelah hancur lebur tubuh manusia, Allah kembalikan lagi sebagaimana awalnya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah itu mampu untuk merangkai kembali ruas-ruas jarinya. Ruas-ruas jarinya. Allah Maha mampu untuk bahkan bukan hanya manusianya, ruas jarinya akan kembali lagi sebagaimana kita sekarang di dunia. Ya, garis-garis jarinya juga sama, basmahnya sama. Sidik jarinya juga akan kembali lagi seperti semula. Kalau yang perkara kecil ini saja mampu, apalagi yang lebih besar dari itu gitu. Tubuh manusia lebih mudah lagi. Kalau ruas jari saja bisa dikembalikan sempurna sebagaimana kita di dunia, maka ya yang lainnya lebih mudah lagi. Nah, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Ya, hari di mana dikeluarkanlah, ditampakkanlah segala rahasia-rahasia. Ya, hari ditampakkannya segala rahasia. Ay tukhtabaru sarairus sudur wa yadhharu ma kana fil qulub min khairin wa syarr ala safahatil wujuh. Nah, subhanallah, ini kengerian pada hari kiamat. Ya, apa yang ada di dalam hati, sarair, rahasia itu maksudnya amalan-amalan hati. Segala amalan-amalan hati itu akan ditampakkan pada hari kiamat sehingga nampak pada wajah-wajah manusia. Allah katakan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih, bercahaya, dan di sisi lain wajah-wajahnya menghitam karena keburukan yang ada di dalam hatinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak pada rona wajahnya. Dan sebagian para ahli tafsir mengatakan wajah yang putih bercahaya itu wajahnya orang-orang beriman, dan wajahnya orang-orang kafir wajah yang menghitam. Ada juga dari Ibnu Abbas menafsirkan wajah yang putih itu wajahnya ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka adalah orang-orang yang hatinya selamat dengan akidah yang benar. Adapun yang menghitam wajahnya adalah ahlul bidah, karena mereka tidak memiliki keyakinan yang selamat, akidah yang sahihah, tidak memiliki akidah salimah, akidah najiyah, akidah yang menyelamatkannya dari api neraka. Maka dari itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita jaga dari amalan-amalan hati ini, sarair ini. Sarair itu amalan yang tidak tersembunyi. Yang paling utamanya apa? Akidah. Itu modal kita, karena itu akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ya, maka perhatian kita kepada akidah ini harus besar. Ya, bukan hanya pada amalan-amalan yang nampak, karena amalan-amalan yang nampak itu orang kafir saja bisa melakukannya. Orang kafir kalau mau pilkada itu pakai peci hitam, Pak, tapi tidak menjadikannya beriman. Ya, bahkan hadir kajian datang. Ya. Adapun akidah, maka dia adalah amalan tersembunyi, amalan di dalam hati yang akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Allah bongkar apa rahasia-rahasia di dalam hati. Ya, dan amalan-amalan keburukan yang lain, kemunafikan, ya, kebusukan yang ada di dalam hati. Ya, amal-amal, mungkin dia suka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya tidak ridho menerima dengan takdir Allah, atau suka jengkel dengan takdir Allah. Ya, tasakhut itu tidak menerima takdir Allah. Meskipun dia lisannya diam tapi hatinya dia tidak suka dengan takdir Allah. Atau suka batin itu, ya, batin itu kan kalau
Orang Jawa ngomongnya batin. Dia ngomong di dalam hati dengan omongan-omongan yang mungkin tidak bagus gitu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga dari sarair ini. Ya, amalan-amalan hati ini dijaga. Kalau kita hatinya ingin membisikkan sesuatu yang buruk, mengucapkan kata-kata yang kotor, ditahan. Karena itu semua akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan hati. Nah, ya kata Syekh Sa'di, fa fid dunya tankatimu katsirun minal asya' wa la yadhhar 'ayanan lin-nas wa amma yaumil qiyamah fayadhhar birrul abrar wa fujurul fujjar tasirul umur alaniyah. Banyak dari perkara dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia, namun pada hari kiamat akan nampak orang yang benar-benar baik dan orang-orang pendosa. Dia nampaknya di dunia baik, namun ternyata dia adalah seorang yang pendosa, yang tidak ikhlas hatinya, yang tidak murni hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya kata beliau, penyebab terbanyak su'ul khotimah ketika mati adalah amalan-amalan tersembunyi yang tidak dilihat manusia. Amalan-amalan tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Maksudnya apa? Maksudnya keikhlasan yang kurang, keinginan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan su'ul khatimah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannati fi zamanit tawil. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga dalam waktu yang panjang. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu sebelum wafat justru beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, yani falam yabqa illa shibr, tidak tersisa kecuali sejengkal saja untuk masuk surga itu. Maksudnya sangat dekat dengan kematian, justru dia berbalik. Ini kan mengerikan. Ya, di sepanjang hidupnya misalnya dia nampaknya mengerjakan ketaatan, namun di akhir hayat berbalik. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebabnya adalah amalan hati itu. Dia mungkin nampaknya mengerjakan amalan soleh, tapi tidak ikhlas. Riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan pujian manusia dari tujuan-tujuan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka itu tertolak amalannya, meskipun nampaknya amalan soleh, namun tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga berbalik arah di akhir usianya. Na'udzubillahi min dzalik. Kejujuran hati dalam beragama, ya, kejujuran lisan di dalam berucap itu perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala uji pada hari kiamat, ya, ditampakkan berbagai sarair, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Nah, fama lahu min quwwati wala nasir, ya, tidak ada kekuatan dari dirinya yang bisa menolak untuk keluar rahasia-rahasia itu, dan tidak ada penolong yang bisa menolong, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota tubuh kita berbicara, ya, kita nggak bisa menahan. Tangannya suruh diam nggak bisa. Yauma tashhadu alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Akan berbicara tangannya dan akan menjadi saksi kakinya atas apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak bisa menahan itu. Kalau kita sekarang bisa menahan lisan diam, pada hari kiamat tidak bisa ditahan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada kekuatan baginya dan tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bergantung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith
aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi, astaghith, ya aku benar-benar meminta pertolongan kepadamu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau sandarkan urusan itu kepadaku meskipun hanya sekejap mata saja, sekerdipan mata saja. Nah, fama lahu min quwwati wala nasir was samaa'i dhatir raja' wal ardi dhatis sada'. Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang memiliki retakan-retakan. Ya, was-samaa'i dzatir raja'. Raja' ini artinya mator, hujan. Karena hujan itu senantiasa kembali setiap tahun. Ini bagi orang Arab. Ya, dalam buku-buku tafsir, tarji'us samaa'u bil matar kulla 'am. Karena langit itu akan mengembalikan hujan ke bumi setiap tahun. Ya, orang Arab itu setiap tahun, ya, setahun sekali hujannya, mungkin setahun 2 kali. Tapi kalau di Indonesia sehari bisa 3 musim. Paginya hujan, siangnya terang, ya, musim hujan, musim panas, sorenya musim durian, Pak. Ya, 3 musim. Ya. Was-samaa'i dzatir raja', ya demi langit yang memiliki hujan, air yang turun. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang memiliki retakan-retakan. Oh, subhanallah, ini kebesaran Allah azza wajalla. Jadi bumi itu, langit itu ketika menurunkan hujan, itu bumi bergerak. Wa fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Jika kami turunkan turunkan air dari langit, ihtazzat, bumi itu bergetar, bergerak. Pergerakan ini menjadikan lubang-lubang di bumi, retakan-retakan yang dengannya air itu masuk. Kalau airnya masuk apa? Ihtazzat wa rabat. Kalau airnya masuk, maka tumbuhlah tanaman. Tumbuhlah tanaman. Sehingga kita saksikan terkadang di sela-sela batu yang kokoh ada tumbuhan, ada tanaman. Subhanallah, ajib. Ada lumut. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sesuatu yang keras yang mungkin kita tidak harapkan ada tanaman, ada kehidupan di situ, ternyata ada tumbuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menumbuhkan sesuatu itu pada tempat yang mungkin di logika manusia enggak masuk gitu. Ya, sebagaimana Nabi terakhir dibangkitkan di tempat yang paling rusak. Mekah pada saat itu, ya, tempatnya kesyirikan, tempatnya kemaksiatan, tempatnya keburukan-keburukan. Ternyata Allah azza wajalla bangkitkan manusia terbaik yang dengannya cahaya iman memancar dari situ ke seluruh dunia. Ya, maka ya, terkadang kita senantiasa kita berharap kepada Allah azza wajalla. Mungkin kita lihat anak yang tidak ada kebaikannya gitu, anak yang bandel itu, mungkin aduh sudah putus asa, ya mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuhkan satu kebaikan di dalam hatinya suatu hari. Namun yang pasti yang harus kita lakukan adalah harapan itu tidak boleh pupus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mengharap kepada Allah, yang bisa jadi Allah akan tumbuhkan keimanan yang suatu kelak akan menghijau, akan tumbuh subur di dalam hatinya, ya. Nah, sebagaimana bumi ini retak, ya, kemudian masuklah air, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman, ya. Wa tansadi'ul ardu lin-nabat faya'ishu bidzalika al-adamiyunul bahaim, ya, sehingga dari tanaman-tanaman tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan-hewan. Nah, ini penafsiran. Penafsiran yang lain, was-samaa'i dzatir raja', ya, langit yang memiliki tempat kembali, raja', ya, maksudnya adalah tarji'us sama' aidan bil aqdar wasyu'unil ilahiyah kulla waqtin wa tansadi'ul ardu 'anil amwat. Jadi langit itu yang akan kembali
bolak-balik dari langit ke bumi, urusan-urusan Allah Azza wa Jalla, dari takdir. Takdir itu kan dari langit turun ke bumi. Itu raja. Nanti kembali lagi seperti itu, sehingga terjadi bolak-balik adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi dzatis sada, dan bumi yang memiliki retakan, maksudnya retakan untuk menyimpan mayat-mayat. Ya, disimpan, dibongkar tanahnya, dimasukkan mayatnya. Nah, ini bisa penafsiran yang lain yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama. 6. Was sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada innahu laqaulun fasl. Yaitu Al-Qur'an tersebut adalah laqaulun fasl, ay haqqun wa sidqun wa bayyinun wadih. Perkataan yang benar, tidak ada kebatilannya, jujur, tidak ada kedustaannya. Nah, itu Al-Qur'an. Haqqun sidqun, benar dan jujur. Artinya tidak ada kesalahan dalam Al-Qur'an. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an, semuanya hak. Ya. Yang batil itu kadang adalah apa? Pemahaman seseorang terhadap ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ya, betapa banyak ayatnya benar, cara pemahamannya salah. Ayatnya benar, cara memahaminya salah. Ya, itu yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu anhu kepada kaum Khawarij, yang mereka senantiasa mengangkat ayat inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hukum itu milik Allah saja, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ya, ini Khawarij sampai sekarang masih ada. Semuanya kafir di Indonesia itu menurut Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan presiden, menteri, PNS semuanya karena membantu presiden. Nah, gitu. Semuanya kan betul, Pak. Saya tahu orangnya, ada yang mengatakan seperti itu. Sekarang di penjara, ya masih di Nusa Kambangan. Ya. Khawarij tulen. Apa yang dia bawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kata Ali radhiyallahu anhu apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang diinginkan darinya batil. Salah memahami. Kalimatnya benar, Al-Quran, tapi salah di dalam memahaminya. Makanya ini pentingnya kita apa? Bermanhaj dengan manhajus salaf, memahami Al-Quran dan sunnah dengan metodenya para ulama salaf. Ya, bagaimana memahami ayat tersebut? Apakah seperti itu? Bagaimana memahami hadis tersebut? Apakah seperti itu? Misalnya mengatakan anjing itu halal, halal dimakan, karena di dalam Al-Quran Allah katakan innama harrama alaikum, Allah hanya mengharamkan ini saja. Itu yang akan disebutkan, ya. Innama harrama alaikum al-maitah wad-dama wa lahmal khinzir. Itu saja, anjing enggak disebutkan. Ya, maka anjing halal. Itu ayatnya benar, tapi cara memahaminya keliru. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini di antara apa? Pentingnya kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan metodenya para salaf. Nah, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu jiddun laisa bil hazl. Itu sungguhan, bukan main-main Al-Quran. Ya. Al-qaulul ladzi yafsilu bainat tawaif wal maqalat wa tanfasilu bihil khusumat. Ya. Al-Quran adalah ucapan yang memisahkan antara kelompok-kelompok dan pendapat-pendapat. Makanya Al-Quran itu Al-Furqan, yang membedakan. Jadi nggak bisa disatukan gitu. Al-Quran itu memang memecah belah. Maksudnya memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan, karena harus dipecah. Kebenaran dan kebatilan nggak bisa digabung, Pak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, hilang kebatilan, gitu. Nggak bisa digabung, Pak. Ya, kalau dikatakan dakwah Ahlus Sunnah ini memecah belah, ya benar, memecah belah antara yang hak dengan yang batil, yang Islam dengan yang syirik, yang sunnah dengan yang bid'ah, harus dipisah, nggak bisa digabung. Ya. Gak bisa dijadikan sama. Ya, rukun boleh rukun dengan antara sesama manusia dan non muslim, rukun boleh. Tapi menggabungkan agama-agama itu perkara yang batil. Kita menghormati non muslim, ya kita hormati dengan cara membiarkan mereka beribadah, bukan dengan mencium kepalanya. Nah, ini keliru, kelebihan. Cium tangannya, subhanallah. Ya.
cium tangannya. Ini memalukan gitu. Itu bukan potret Muslim Indonesia, itu oknum saja itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berlebihan, yang keliru, dan orang non Muslim pun risih melihatnya. Orang non Muslim risih melihatnya, ngapain sih itu Muslim kayak gitu. Orang kita lagi ibadah di gereja kok masuk juga, ngapain gitu. Kayak kita ibadah di masjid misalnya, terus ada orang non Muslim masuk, kan kita risih gitu. Bukannya menghormati agama itu risih, nggak benar. Silakan tunggu di luar gitu, gini tempat ibadah kita. Ya, nah. Jadi wa ma huwa bil hazl, ya bukan suatu yang bercanda, yang dia sungguh-sungguh dan memisahkan antara berbagai kelompok dan pendapat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka para pendusta Rasul dan Al-Qur'an itu memiliki makar dan tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas makar dan tipu daya tersebut. Ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tunggulah, ya berilah tenggang waktu bagi orang-orang kafir sesaat saja, yaitu di dunia. Ya mereka menikmati kenikmatan dunia dan akan turun hukuman dan azab untuk mereka pada hari kiamat. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.